80% dari total kegiatan ekonomi dunia itu diwakili oleh negara-negara G20. Kalau untuk transaksi perdagangan, sekitar 3/4, ada yang bilang juga 4/5 ya, nilai perdagangan dunia itu dikuasai oleh negara-negara yang menjadi anggota G20. 15 eksportir terbesar dunia juga ada di G20. Cool kid-nya, the cool Cool kid. kid. We're the rich, you cannot sit with us gitu ya, Bu. Ya gitu, jadi orang kaya duduk bareng. Tapi juga jangan kita menepuk-nepuk diri sendiri terus kegeeran sendiri gitu ya, bilang wah ini wah ini Indonesia hebat. Halo semua Sobat Nyambung, yuk kumpul lagi di Nyambung bersama saya Dina Prapto Raharja. Hari ini saya ditemani Nadila Amani, my very special co-host. Nadila, apa kabar? Alhamdulillah Ibu, aku baik. Bagaimanakah kabar Ibu Dina? Fine, thank you. Terima kasih ya sudah mengelola Nyambung dari 0 sampai sekarang subscribernya naik terus. Jadi aku tim hore aja Ibu Dina, otak di belakang semua Ibu Dina, aku tim hore aja. kita yang pasti terus dengarkan masukan dari Sobat Nyambung, jangan segan-segan mau kasih input di mana di YouTube-nya atau di mana, kasih aja, send us questions, kontak saya juga silakan. Terus hari ini kita episode ke-23 ya, kita bahas soal apa, Nat? Oke, jadi aku udah di brainstorm dulu kan sama Ibu Dina, kayak ayo Nat ngomongin G20 nih, G20. Soalnya kemarin Pak Jokowi, Presiden Indonesia, itu mendapatkan jabatan presidensi G20 2021 dari Italia ke Indonesia ya Bu ya. Itu dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 Roma yang berlangsung di Roma, Italia pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Wah, Ibu. Bakal rame berarti Indonesia, khususnya Bali ya, kan sudah diumumkan lokasi acara G20. Asri, indah. Kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu untuk datang ke Bali gitu ya. Iya. Jadi tahun depan rame lah Bali ya, rangkaian acara G20. Oke, betul. Terus apanya dong? Nah, pas Ibu ngomong gitu ke aku awam banget kan Bu soal G20, terus aku cari-cari gitu kayak, tapi aku masih bingung nih Bu, aku masih awam banget nih soal G20. Bahkan aku aja baru tahu Bu Dina kalau G20 itu kepanjangannya adalah Group of 20. Aku kira selama ini kepanjangannya Global 20. Terus pas aku cari-cari, mereka ternyata memang ngomongin keuangan gitu ya Bu ya, ekonomi global. Nah, mungkin supaya aku lebih nyambung dulu deh Ibu. Mungkin apa sih Ibu G20 itu Ibu? Mungkin aku mau tanya itu sama Bu Dina deh. Oke, kayak gambar di belakang nih ya untuk background. G20 itu sebenarnya terdiri dari 19 negara plus satu persekutuan, satu union, Uni Eropa. Jadi 19 negara itu sebenarnya terdiri dari semua benua, ada perwakilannya ya, walaupun sebenarnya masih ada yang kurang proporsional jumlah kepesertaannya. Misalnya dari benua Afrika, cuma ada satu negara tuh, cuma ada South Africa atau Afrika Selatan. Padahal kita tahu di Afrika, di benua Afrika ada 54 negara gitu ya, tapi hanya satu nih yang diajak masuk ke G20. Kemudian tentu ada Amerika, ada Kanada, ada negara besar lain apa ya, India, kemudian ada Korea Selatan, Jepang, Cina tentu saja juga ada di situ, Meksiko, mewakili Latin Amerika, Brazil, Argentina. Latin Amerika ada 3 negara ya, Amerika Selatan, kemudian nah sisanya negara-negara Eropa, macamnya yang pemain besar itu kan Jerman, misalnya Inggris, kemudian Italia, Prancis, dan dari Timur Tengah ada Saudi Arabia. Jadi anggotanya itu dulu, jadi yang disebut G20 itu bukan 20 negara, tapi 19 plus 1 union. Nah, G20 itu memang dibentuk dulu
tidak lama sesudah ada krisis finansial 97-98 yang merebak di Asia. Mungkin teman-teman yang masih ingat ceritanya, pada era itu ada spekulasi ini ya, mata uang juga di kawasan Asia yang sebenarnya berawal dari orang melihat atau investor melihat, spekulan melihat ada bubble ya dalam perekonomian di kawasan. Kita kelihatannya membangun properti banyak gitu ya, tapi basisnya itu hutang. Dan ketika hutangnya jatuh tempo dalam waktu dekat, bisa tiba-tiba jatuh kan, bisa tiba-tiba rontok itu utang, tiba-tiba membengkak dan mereka bisa jatuh bangkrut. Nah itu terjadi. Indonesia menjadi salah satu korban di situ. Thailand, Jepang, Korea waktu itu jatuh parah pada waktu itu. Nah G20 sendiri terbentuk juga atas dasar pertimbangan itu. Jadi memang dengan semakin mengglobalnya perekonomian dunia, artinya kita terhubung lah ya transaksi keuangan kita ke tingkat global, maka mau nggak mau kebutuhan kita akan kebijakan fiskal sama kebijakan moneter yang terkoordinasi itu makin dibutuhkan. Kebijakan fiskal sama moneter udah tahu belum, Nadila? Belum, Ibu. Apa tuh? Kalau kebijakan fiskal itu soal pemasukan dan pengeluaran uang negara. Jadi yang ngurus Kementerian Keuangan. Sementara kalau kebijakan moneter itu kaitannya dengan uang perbankan yang ngurus di Bank Sentral. Jadi G20 itu awalnya pertemuan para menteri keuangan dan gubernur-gubernur Bank Sentral. Jadi untuk memastikan si dua lembaga ini tahulah kegiatan perekonomian sehari-hari, baik swasta maupun pemerintah, itu bisa dipantau dengan baik, jangan sampai salah ambil keputusan gitu. Dan itu sudah dibentuk pun, ternyata tetap terjadi krisis besar di Amerika tahun 2008, tepatnya 15 September 2008. Kasus tumbangnya perusahaan yang usianya sudah 164 tahun, perusahaan investasi terbesar di Amerika Serikat, bank ya, namanya Lehman Brothers, itu jatuh di 2008. Dan efeknya, guncangannya itu sampai ke seluruh dunia. Sampai sekarang Eropa, misalnya Uni Eropa belum sembuh gara-gara kasus itu. Jadi gara-gara ini masalahnya sama tadi, bubble ya, perekonomiannya bubble. Jadi perusahaan investasi perbankan ini mengeluarkan produk-produk yang ternyata justru menyebabkan default ya, jatuh tempo, resikonya sangat tinggi. Kemudian ujung-ujungnya kredit crunch, jadi harga tarif untuk kredit juga hancur ya. Dan si perusahaan yang sudah tua ini pun tidak sanggup untuk menanggung tiba-tibanya uang tiba-tiba hilang, drop, investornya cabut dari Amerika Serikat, dari pasar, nyaris sampai biaya-biaya operasional itu tidak ada gitu untuk kegiatan perusahaan, kan begitu rasa percaya hilang, bisa hilang ya likuiditas uang. Jadi perusahaan itu hilang aset, dia harus mengajukan bangkrut, padahal nilai asetnya waktu itu sampai sekitar 600 miliar dolar. Jadi itu kira-kiranya ekuivalen 80,4 triliun lah ya rupiah. Jadi sangat-sangat besar. Oke, jadi tipikal kalau satu perusahaan besar tiba-tiba bangkrut, tentu sektor tersebut bisa tumbang, efeknya juga bisa kemana-mana ya, masalah unemployment, masalah likuiditas juga terganggu, transaksi terganggu. Jadi akhirnya G20 ini berusaha betul untuk memonitor kegiatan transaksi antar negara. Jadi negara-negara yang dianggap sepak terjangnya akan mempengaruhi politik ekonomi global itu diajak masuk ke G20. Jadi memang tadi seperti saya bilang di awal, tidak semua negara diajak masuk.
Biasanya yang diajak masak itu yang populasinya besar, karena biasanya dia jadi target pasar ya. Jadi transaksi di dalam negara itu kemungkinan juga akan besar efeknya. Atau yang transaksi ekonomi globalnya mendominasi, entah dia menguasai sektor keuangannya, perbankannya, atau perdagangannya. Gitu. Jadi negara maju dan negara berkembang sama-sama ada perwakilannya di G20. Nah, every now and then kalau setiap kali ada acara, mereka juga boleh ngundang tamu tambahan, negara tambahan. Setiap presidensi atau keketuaan lah ya istilahnya sebenarnya itu boleh ngundang 2 negara tambahan. Itu si G20 itu. Jadi kalau dijumlahkan, kalau dilihat dari gambar bendera ini kita lihat sebenarnya output ekonominya yang besar sekali. Jadi 80% dari total kegiatan ekonomi dunia itu diwakili oleh negara-negara G20. Kalau untuk transaksi perdagangan, sekitar 3/4, ada yang bilang juga 4/5 ya, nilai perdagangan dunia itu dikuasai oleh negara-negara yang menjadi anggota G20. 15 eksportir terbesar dunia juga ada di G20. Nah itulah G20, Nadila, sebagai satu grup. Oke, Bu Dina, aku udah mulai lebih mengerti. Oke, Bu, aku mau tanya deh, Bu. Kan aku juga familiar ya, Bu ya, sama sebutan G7, G8 gitu. Itu apa berkaitan nggak, Bu, sama G20? Jadi kita tahu ya di tataran internasional kan tidak ada supra state gitu ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada kekuasaan negara. Jadi untuk masalah-masalah yang sifatnya lintas batas, tetapi bukan urusan nggak bisa diselesaikan sendiri, akan dicari mekanismenya secara namanya multilateral. Multilateralnya itu bisa secara kawasan atau kita sebutnya regional, atau kalau dia lintas kawasan gimana dong? Nah, G7 atau G8 itu lebih sebagai forum kepala-kepala negara dari 7 atau sempat 8 sampai akhirnya Rusia didepak keluar 7 atau 8 negara terkaya di dunia. Jadi yang dilihat itu total transaksi keuangannya tadi GDP-nya itu dia memang mighty lah ya, dianggap yang cool kid ya, Bu ya. Kenapa? The cool kid. We're the rich, you cannot sit with us gitu ya, Bu. Ya gitu, jadi orang kaya duduk bareng. Mereka get to talk about the world problems and then what we should do about it gitu kan. Jadi ya namanya juga politik global ya. Politik global itu kan kita harus bicara duduk bersama, harus harus dicarikan agenda bersamanya lah. Nah, waktu itu agenda bersamanya diputuskan di G7, G8. Tapi kemudian kan dalam perkembangannya muncul lah, mosok yang menentukan cuma negara kaya aja sih gitu. Yang jadi pasar gimana dong? Emerging markets gimana dong? Atau negara berkembang gimana? Kan nggak ada perwakilannya di situ. It's not fair gitu kan. Lalu dibentuklah ini. Apalagi tadi background-nya ternyata kan transaksi negara-negara maju tadi, negara kaya tadi, tidak hanya menyangkut kegiatan di negara tersebut, tapi negara-negara kaya itu bisa melakukan transaksi ekonomi di negara lain. Nah, itu pentingnya negara lain itu juga terlibat dong, apalagi kalau memang volumenya besar, volume kegiatannya besar. Oke, aku ngerti Ibu Dina sekarang. Oke, mungkin ini kali ya, Bu, the juicy part-nya nih, soal KTT G20 di Italia kemarin, bahwa highlight-nya tuh buat orang Indonesia, buat orang Indonesia yang paling penting ya. Iya, kamu ngikutin sosmednya ya? Ibu, karena yang penting adalah, yang paling disorot tuh kita memangku jabatan presidensi G20 di 2021, Bu Dina. Jadi aktifnya Desember tahun ini sampai Oktober, kalau nggak salah Oktober tahun depan ya, Bu ya? Ya. Sampai Oktober 2022. Nah,
yang aku sadar juga Ibu Dina adalah bahwa Indonesia itu satu-satunya negara Asia Tenggara yang tergabung di G20 ya Bu ya. Betul. Lalu juga Indonesia jadi salah satu negara Asia dari cuman 3 yang udah pernah, yaitu Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Lalu yang keempat sekarang Indonesia. Wah, ini berarti menurut teman-teman di sosmed tuh kayak, wah berarti Indonesia keren banget dong. Berarti apa Indonesia dilihat sama negara-negara besar tuh kayak mampu ya jadi pemangku jabatan presidensi G20 ini. Menurut Bu Dina, gimana sih Indonesia bisa memanfaatkan posisi presidensi G20 ini, Bu Dina? Itu penting ya, Bu Dina ya, buat Indonesia ya? Oke, itu dua hal tuh. Pertanyaan itu sebenarnya dua hal. Karena yang pertama, namanya presidensi di G20 itu sifatnya bergilir berdasarkan kawasan. Jadi ganti-gantian gitu loh. Misalnya 2016 Cina, berarti Asia. 2017-nya ke Eropa, Jerman. Kemudian 2018 dia ke Amerika Selatan, Argentina dapat. 2019 balik lagi ke Asia, Jepang. 2020 ke Eropa lagi, Jerman, Italia, terus habis itu Indonesia. Jadi kalau kita bicara soal kesiapan, pokoknya jadi tuan rumah itu bergilir lah, intinya bergilir gitu, intinya rotasi. Dan rotasinya itu kesepakatan aja, siapa yang siap gitu, siapa yang mau. Jadi kalau Indonesia nggak mau juga nggak bisa. Dan namanya jadi tuan rumah tuh berarti dia harus menyiapkan semua fasilitas, semua ya urusan administratif lah termasuk ya logistik untuk seluruh rangkaian kegiatannya G20. G20 ini banyak sekali meetingnya. Di dalamnya itu ada banyak working groups. Jadi ada specialized meetings ya yang bahkan jadi sepanjang tahun sejak kita sekarang jadi presidensi ini kita udah bisa mulai menyiapkan aktivitas sampai nanti akhirnya kita pindah ngoper lagi jabatan ini pada presidensi yang berikutnya gitu. Jadi di dalam G20 sendiri itu ada working group level. Kalau working group level berarti yang didiskusikan hal-hal yang teknis ya. Teknis untuk jadi masukan nanti ke kepala negara bicara di level summit atau KTT. Jadi bahannya digodoknya di working groups. Kemudian track-nya itu ada 2, track urusan keuangan sama urusan non-keuangan. Jadi agak berkembang nih si G20 over the years, bukan cuma ngurusin tadi monitoring keuangan, tapi isu-isu non-finansial juga akhirnya berkembang. Nah kalau finansial itu seperti yang kita sebut tadi, urusannya kaitannya sama fiskal, sama moneter ya, keuangan global. Kemudian ada jalur non-keuangan yang namanya jalur Sherpa. Sherpa itu urusannya bisa energi, pembangunan, dan belakangan ini sejak 2014 ada merebak kasus Ebola di Afrika, itu akhirnya isu kesehatan global masuk juga di G20. Jadi ekonomi digital, si Jerman dulu yang pertama menggaungkan isu ini, pendidikan, tenaga kerja, lapangan kerja, pertanian, itu bisa masuk semua di Sherpa tadi. Termasuk isu perempuan atau UMKM itu masuknya di situ. Di situ biasanya ada working groups lagi mewakili atau yang dihadiri oleh perwakilan dari instansi terkait dari pemerintahan plus non pemerintah juga bisa diundang di situ. Gitu. Jadi gitulah kehebohannya kita sebagai presiden, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau tadi kamu tanyakan apa? Yang kedua tadi? Pentingnya buat Indonesia bisa memanfaatkan presidensi ini jadi apa sih, Bu? Oke. Jadi namanya presidensi itu dia punya hak untuk menetapkan prioritas dan memperkenalkan agenda baru kalau memang kita berhasil menggalang keyakinan dari negara anggota lain, yuk kita masukin agenda ini yuk gitu. Kalau di tingkat global kita apalagi lintas negara ya, memang agenda setting atau penentuan agenda itu menjadi satu aktivitas penting di tataran diplomasi. Jadi
kalau kita nggak berhasil mengajukan usul, ini loh isu ini kita angkat bersama-sama yuk, ya udah kita boro-boro ngomongin teknisnya ya. Jadi harus ada tahapan itu. Jadi kalau kita perhatikan Pak Jokowi kan mengajukan beberapa topik ya ke Presidenan Indonesia di G20 ini akan fokus pada topik seputar recovery dari pandemi COVID dan harus recover stronger gitu. Jadi tagline-nya recover together, recover stronger. Fokusnya people centered, ramah lingkungan, berkelanjutan. Kemudian katanya harus ada kolaborasi dunia yang lebih kokoh, G20 sebagai motornya lah ya, menggerakkan tadi lompatan baru sesudah ada COVID gitu. Ya saya sih berharap memang COVID ini selesai di tahun ini ya, jadi tahun depan kita bisa fokus semua pada pemulihan, kembali kita bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan juga menyatakan, Bu Sri Mulyani, ada agenda-agenda yang memang harus dibawa lagi ya. Jadi kan namanya juga passing the baton ya, nggak bisa kita masukin agenda terpisah saja gitu. Jokowi juga mengangkat isu perempuan sama UMKM ya, yang kita dengar juga di pemberitaan. Tapi ada agenda-agenda klasik yang mesti jalan terus nih, yang sudah kemarin jalan, nggak boleh berhenti. Misalnya kaitannya sama infrastruktur yang lebih berkualitas. Ada sistem kerjasama Global Infrastructure Hub misalnya. Jadi proyek-proyek itu harus didukung juga secara finansial, secara moneter, terus dibantu. Terus yang nggak kalah penting, Nadila, gara-gara COVID ini kan pendapatan negara rata-rata semua turun. Karena pajak juga berkurang. Jadi aktivitas negara yang biasanya tuh dari pajak bisa, kalau di Eropa tuh ada yang sampai 40% pajak diambil dari kegiatan negara itu diambil dari pajak, itu berkurang drastis. Nanti kita bisa tunjukkan ya slide-nya. Di Indonesia ini termasuk yang sedikit pemasukan pajaknya, dan gara-gara COVID merosot tajam. Pajak kita merosot sekali, rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto, artinya kemampuan negara menarik pajak dari penghasilan masyarakat itu menurun drastis. Di tahun 2016 itu sekitar 10,37%, lalu di 2019 turun ke 9,76%, 2020 hanya sisa 8,33%. Jadi tipis ya, ruang fiskal kita sebenarnya makin tipis. Dan kalau kita komparasi dengan negara-negara dunia, Amerika Serikat itu sekitar 25% pajaknya. Apalagi negara-negara Skandinavia ya, mereka sampai 30-40%. Jadi kalau kita lihat kepresidenan Indonesia ini sebenarnya mewakili pasti suara negara-negara berkembang yang pendapatan negaranya tipis. Oke, kita bangkit. Oke, kita harus keluar dari COVID, resesi gara-gara pandemi. Tapi gimana caranya? Negara penghasilannya terbatas gitu. Nah, di G20 sudah ada pembicaraan sebelumnya soal reformasi pajak ya, termasuk pertukaran data secara otomatis supaya ada transparansi dan menghindari pelarian pajak. Dan kita tahu lah ya, semakin berkembang suatu negara, bukan hal yang otomatis nih transaksi itu mudah dipajak. Jadi bisa saling belajar di antara negara-negara G20 tentang sektor digital, fungsinya gimana untuk membantu perpajakan. Bahkan ada pengawas-pengawas pajak lintas batas yang bisa dipakai oleh negara-negara anggota G20. Nah, itu keuntungannya kalau kita ada di G20. Kemudian buat negara yang agak kurang mampu, di G20 juga dibicarakan sejumlah program untuk mengejar ketertinggalan pembangunan. Kalau sekarang akhirnya masuk ke healthcare ya, jadi agar ada universal health coverage untuk orang yang negara yang kurang mampu, pembiayaannya seperti apa, vaksin, kemudian akses energi, apalagi elektrifikasi ya sekarang makin digital, tapi kalau
listriknya nggak ada gimana gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, Indonesia pun belum merata. Jadi harusnya negara seperti Indonesia yang juga merasakan masalah yang sama seperti yang dirasakan negara-negara yang tidak duduk di G20 bisa menjadi penyuara. Terakhir itu soal research and development. Jadi negara-negara G20 paham betul pentingnya inovasi. Nah, Jokowi juga menyebutkan bahwa untuk mendorong perbaikan atau pemulihan ekonomi butuh selain kolaborasi ada inovasi. Nah, inovasi kan tentu butuh ada alokasi anggaran ya untuk research and development. Dan kita tunjukkan juga datanya sebenarnya Indonesia belum masuk di radar angka R&D yang tinggi gitu di antara negara G20. Jadi kalau kita bandingkan ya, misalnya G20 yang paling besar lingkarannya di situ, kita bisa lihat Amerika dan Cina. Cina itu dengan cepat dia lingkaran anggaran yang dialokasikan untuk riset dan pembangunan itu jauh lebih besar daripada seluruh negara Uni Eropa bersama-sama. Gitu. Jadi Korea Selatan itu juga cukup signifikan angkanya karena dia prosentase dari GDP-nya dedikasikan tinggi di situ. Mungkin nggak kecil, tidak sebesar China sama Amerika ya, besar lingkarannya, bolanya, tetapi tinggi persentasenya. Jadi negara-negara yang punya inovasi tentu Anda bisa bayangkan kaitannya dengan ya penelitian akan berjalan, kemudian tadi temuan-temuan untuk vaksin atau untuk hal-hal kesehatan yang lain atau isu-isu pembangunan yang lain soal energi dan lain-lain itu kan butuh ya untuk teknologi transfer teknologi kan butuh penelitian kan. Misalnya energi deh, saya energi. Kita bilang Boris Johnson kan dia juga bahas ya, wah kita harus segera mempercepat ini perubahan iklim ini kita tangani bersama-sama. Sudah ada banyak teknologi berbasis surya gitu ya misalnya. Kenapa nggak dipakai? Tahu nggak Nat kenapa belum banyak dipakai? Kenapa Bu? Pertama, tidak semua tempat itu punya luasan yang cukup untuk platnya pembangkitnya itu loh. Itu kan butuh luasan yang cukup ya untuk dia bisa menyerap sinar matahari. Gitu ya, itu kan butuh lahan. Butuh lahan, sesudah itu selain butuh lahan dia juga harus didistribusikan kan. Katakanlah ada satu lahan yang didedikasikan untuk jadi hamparan plat PLT surya itu gitu kan. Tapi bagaimana dihantarkannya ke rumah-rumah gitu. Kan belum bisa tanpa grid ya, tanpa tiang listrik kan belum bisa gitu. Nah, itu kan harus ditemukan tekniknya. Ada yang bilang juga ya plat-plat kayak gitu nggak cocok di semua daerah karena kita juga selain iklimnya tropis juga banyak istilahnya debu, ada juga ya polusi ya, polusi, kemudian ada pohon-pohon yang menutupi gitu. Dia harus benar-benar tanah yang lapang gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini butuh R&D. Nah, kita sayangnya belum masuk di radar tadi yang kita tunjukkan di gambar tadi. Nah, ini yaitu realitanya. Tinggal gimana Indonesia dengan kemampuan yang ada bisa membawa suara dari negara-negara yang juga pasti banyak yang bernasib seperti Indonesia untuk tetap tidak ketinggalan agenda. Itu yang paling penting. Nah, jangan sampai kita cuman ikut saja agenda-agenda utama tadi yang sudah kita sebutkan di depan, tapi lupa bahwa itu ternyata sulit sekali diadopsi atau dipertahankan prakteknya di Indonesia atau di negara berkembang lain karena kurangnya anggaran. Betul Ibu. Berarti kita jangan berbangga diri dulu ya Bu ya. Karena sebenarnya jabatan presidensi ini rotasi ya Bu. Jadi bukan karena Indonesia kenapa terus dipilih terus bla 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 Indonesia hebat, tapi gimana caranya biar kita bisa memanfaatkan jabatan ini, posisi ini, tanggung jawab ini supaya kita bisa mengangkat isu-isu yang sebenarnya bermanfaat buat kita ke tataran dunia gitu ya Bu ya. Jadi
bagus Indonesia mau ambil bagian. Kita harus applause bahwa Indonesia mau ambil bagian dalam situasi pandemi masih seperti sekarang. Mungkin kebanyakan negara lebih berpikir, udah deh duitnya disimpan aja buat kegiatan yang lain daripada bikin kegiatan seperti ini gitu kan. Itu kan kita harus, tadi saya bilang, ngurusin macam-macam logistik, SDM kita berarti juga akan banyak yang digeser ke Bali untuk ngurusin hal seperti ini. Dan tapi kenyataannya timingnya nggak ada lagi nih ya. Kita ganti-gantian, kalau kita oper ke benua lain, tentu masalah penyelesaian COVID ya akan didominasi oleh agenda mereka. Belum tentu agenda kita juga masuk. Jadi betul-betul harus dijaga ketat lah, harus dikawal. Harus dikawal presidensi ini, kesempatan yang baik, tapi juga jangan kita menepuk-nepuk diri sendiri terus kegeeran sendiri gitu ya, bilang wah ini wah ini Indonesia hebat makanya kita jadi presiden. Ya, itu sudah layak dan sepantasnya kita menjadi Itu malah presiden. sedih kalau Indonesia yang nggak dipilih ya Bu ya, padahal udah gilirannya gitu. Betul. Padahal Asia kan, tadi kan kita udah sortir tuh, negara Asianya pilihannya udah pernah semua ya. Iya. Cina, Jepang, Korea Selatan udah semua, tinggal Indonesia. Kalau Indonesia di skip sedih Bu harusnya ya. Ini Ya, sebenarnya makanya, dipilih itu normal gitu ya Bu ya. gitulah ceritanya. Oke Bu, dan semoga selain Indonesia bisa mengangkat isu-isu yang sebenarnya akan bermanfaat buat kita dan merepresentasikan negara-negara berkembang lain yang belum ikut G20, semoga juga bisa menggenjot pariwisata kita ya Bu ya, si Nah, presiden jabatan ini Bu. ya itu unintended consequences-nya lah, konsekuensi tambahannya mudah-mudahan memperkuat perekonomian Bali, menghidupkan lagi. Sepoi-sepoi gitu ya Bu ya. Ya gitulah. Tapi sementara mudah-mudahan cukup ya Nat, kita bicara soal Indonesia, presidensinya, prioritasnya. Nanti kita bisa bahas di pertemuan lanjutan di Nyambung. Lebih dalam masih akan sering pasti kita bicara soal G20 ini. Ada climate change, ada masalah perekonomiannya sendiri. Kalau ada pertanyaan, send us the questions ya, kasih tahu bagian mana yang menurut kamu paling perlu untuk diperdalam dan berguna buat kalian. Betul Ibu, betul. Ini masih pembukaan aja, masih nyentuh kayak nyelupin jari kaki ke kolam renang belum nyebur. Belum. Jadi aku nggak sabar banget follow up lagi sama Bu Dina tentang perkembangan G20 ini dan Indonesia yang akan memimpinnya. Semoga kita bisa cepat-cepat diskusi lagi ya Bu ya, sama follow up yang ada lagi ya Bu Dina. Iya, ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, likes, share, dan kasih komen buat kita. Sehat-sehat selalu. Sampai kita ketemu di episode yang berikutnya. Dadah Ibu Dina, dadah. Ya, bye-bye. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.